Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Miss Rati and I'm from class C. So in this video, I will explain the material about simple present tense. Apa sih itu simple present tense? Jadi simple present tense adalah bentuk dasar dari present tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum atau kebenaran yang bersifat umum. Ia juga digunakan untuk menyatakan jadwal atau rencana yang telah tetap. Simple present tense atau present tense sederhana merupakan fondasi penting dalam tata bahasa Inggris. Ia digunakan untuk menggambarkan berbagai macam tindakan dan keadaan mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Penguasaan yang baik atas simple present tense akan sangat meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah penggunaan simple present tense. Simple present tense memiliki spektrum penggunaan yang luas. Yang pertama ada aksi yang berulang atau kebiasaan. Ini merupakan fungsi paling umum dari simple present tense. Kalimat-kalimat yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan secara teratur, baik harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Contohnya yaitu I brush my teeth twice a day. Saya menyikat gigi 2 kali sehari. She attends yoga class every Tuesday. Dia mengikuti kelas yoga setiap hari Selasa. Selanjutnya, fakta atau kebenaran umum. Simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta-fakta yang diakui secara universal, hukum alam atau definisi. Contohnya itu, the earth is round. Bumi itu bulat. And a cat has 4 legs. Seekor kucing memiliki 4 kaki. Ini adalah beberapa fakta atau kebenaran umum. Nah, selanjutnya ada kondisi atau keadaan yang tetap. Nah, simple present tense digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang bersifat permanen atau tidak berubah. Contohnya, she lives in a small village near the coast. Dia tinggal di sebuah desa kecil dekat pantai. My sister is a teacher. Saudari saya adalah seorang guru. Selanjutnya ada jadwal atau rencana yang sudah tetap. Simple present tense juga dapat digunakan untuk menyatakan jadwal atau rencana yang sudah pasti dan tidak akan berubah. Contohnya yaitu ada the flight leave at 10 a.m. Penerbangan berangkat pukul 10 pagi. Selanjutnya ada pertanyaan umum atau instruksi. Simple present tense juga sering digunakan untuk memberikan instruksi atau petunjuk yang bersifat umum. Contohnya contohnya yaitu you add the sugar to the mixture. Anda menambahkan gula ke dalam campurannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang penggunaan simple present tense. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu struktur kalimat simple present tense. Struktur kalimat simple present tense bervariasi tergantung pada jenis kalimat. Jenis kalimatnya ada 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif, dan subjek kalimat tunggal atau jamak. Nah, yang pertama adalah kalimat positif. Subjek tunggal, he, she, it. Subject or verb, base from plus s and es plus object. Penambahan s atau es pada kata kerja merupakan ciri khas subjek tunggal dalam simple present tense. Contohnya yaitu he plays the piano. Dia memainkan piano. She sings beautifully. Dia bernyanyi dengan indah. Nah, selanjutnya kita masuk pada subjek jamak, yaitu subjeknya I, you, we, and they. Subject plus verb or base form or plus object. Kata kerja tidak mengalami perubahan pada subjek jamak. Contohnya, I eat breakfast every morning. Saya makan sarapan setiap pagi. We go to the beach every summer. Kami pergi ke pantai setiap musim panas. Nah, selanjutnya kita masuk pada kalimat negatif. Kalimat negatif itu selalu ditandai dengan not. Yang pertama yaitu ada subjek tunggal, itu he, she, it. Subject plus does plus not plus verb or base form plus object. Does not sering disingkat menjadi doesn't. Contohnya, he doesn't play the guitar. Dia tidak memainkan gitar. She doesn't work on weekend. Dia tidak bekerja di akhir pekan. Selanjutnya ada subjek jamak, yaitu I, you, we, and they. Subject plus do plus not plus verb or base form plus object.
Seperti yang saya katakan bahwa kalimat negatif itu selalu ditandai dengan not. Yaitu do not sering disingkat menjadi don't. Contohnya, I don't eat spicy food. Saya tidak makan makanan pedas. You don't speak Mandarin. Kamu tidak bisa berbicara bahasa Mandarin. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis kalimat yang ketiga, yaitu kalimat tanya atau interrogatif. Pertama itu ada subjek tunggal, yaitu he, she, it, does plus subject plus verb plus object. Contohnya, does he play tennis? Apakah dia bermain tenis? Does she live in Bali? Apakah dia tinggal di... Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 3 jenis kalimat dari simple present tense. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu ada kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Penting untuk diingat bahwa beberapa kata kerja tidak mengikuti pola penambahan s atau is pada subjek tunggal. Kata kerja ini disebut irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya adalah to be, is, are, to have, to do, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu adverb of frequency. Kata keterangan frekuensi atau adverb of frequency seperti always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, and never digunakan untuk menunjukkan seberapa sering suatu tindakan dilakukan. Mereka biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama tetapi setelah kata kerja bantu. Dari be, do, have, contohnya he always arrives on time. Dia selalu datang tepat waktu. She usually goes for a walk in the evening. Dia biasanya berjalan-jalan di malam hari. Jadi, simple present tense itu digunakan untuk menceritakan tentang hal-hal yang biasa terjadi, fakta yang selalu benar, atau hal yang selalu dianggap benar. Ada 3 bentuk kalimat dari simple present tense, yaitu positif, misalnya saya makan, negatif, misalnya saya tidak makan, dan kalimat tanya, misalnya apakah kamu makan? Ini digunakan untuk menceritakan kebiasaan, fakta, jadwal, dan hal-hal yang umum dilakukan.